Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Catatan Aina. Dan di video kali ini Catatan Aina bakalan kasih informasi ya, manfaat dari pemotongan terhadap batang daun tanaman hias keladi kaladium, dan bagaimana caranya, dan apa saja sih manfaat ketika melakukan pemotongan terhadap tanaman hias keladi kaladium. Langsung saja simak videonya. Dan jika melakukan penanaman ya pada tanaman hias keladi, jika mulai terlihat daun yang sudah mulai seperti ini ya, itu alangkah baiknya itu dipangkas agar pertumbuhan daun berikutnya tidak mengikuti daun yang sudah tumbuh seperti ini ya. Karena biasanya kalau penanaman terhadap tanaman hias keladi, apabila satu daun sudah mulai seperti ini, biasanya untuk daun berikutnya akan mengikuti pertumbuhannya. Jadi alangkah baiknya dipangkas dan di bagian pangkal batang daun. Nah, seperti ini ya. Seperti ini juga. Karena pertumbuhan batang daun ketika tanaman seperti ini tidak dipangkas itu akan mengikuti ya. Jadi alangkah baiknya dipotong. Dan manfaat dari pemotongan terhadap batang daun yang seperti ini juga berdampak baik ya. Daun menjadi lebih lebar dan lebih bagus untuk pertumbuhannya. Emang kadang sayang ya ketika melihat daun masih terlihat bagus namun harus dipotong, tapi manfaatnya itu akan lebih besar. Dan di sini saya menggunakan metanya itu dedaunan yang sudah mulai membusuk ya. Ini sangat bagus karena ini juga warnanya cukup hitam pekat ya, cukup hitam karena tercampur dengan daun-daun yang sudah membusuk. Jadi untuk pertumbuhan tanaman keladi itu cukup baik, sangat baik ya, karena ini juga hampir sama seperti sekam, ini berongga sehingga untuk sirkulasi air ketika melakukan penyiraman itu akan sangat lancar, sehingga tidak membuat batang ataupun umbi tanaman hias keladi itu mudah membusuk. Karena biasanya kalau ketika menggunakan metan tanah saja dan itu tidak berongga ya, tidak berongga, itu biasanya akan berakibat fatal pada bagian umbinya, itu bisa mudah sekali membusuk. Dan keuntungan kedua adalah ketika umbi tanaman hias keladi itu mulai memunculkan calon tunas baru ya, itu akan memudahkan untuk memunculkan tunas baru ataupun anakan baru. Dan ketika melakukan penanaman tanaman hias keladi, karena tahu sendiri ya bahwa tanaman hias keladi itu bagian batangnya itu gampang sekali roboh, dan alangkah baiknya untuk penanamannya bagian bawah tanahnya itu jangan terlalu tinggi ya, setengahnya itu ke bawah untuk lebih menopang bagian batang tanaman keladi. Dan di sini saya melakukan penanaman dalam satu pot ini 2 ya, untuk menjadikan tanaman ataupun pertumbuhannya itu tampak lebih rimbun saja ya. Karena untuk tanaman hias keladi pada dasarnya untuk satu batang tanaman itu biasanya hanya memunculkan secara umum ya, itu hanya 4 hingga 5 daun, sehingga saya akan membuatnya menjadi lebih rimbun ya. Dan ketika terlihat daunnya sudah seperti ini ya, ini juga alangkah baiknya itu dipotong. Karena sebenarnya memotong pada daun tanaman keladi itu manfaatnya banyak ya untuk tanaman hias keladi. Dan demikian informasi dari catatan Aina ya, manfaat pemotongan terhadap tanaman hias keladi
Meskipun kadang misal terlihat daun tanaman keladi itu masih bagus, tapi ketika pertumbuhannya itu terlihat sudah tidak baik ya, itu alangkah baiknya dipotong ya, agar mendapatkan daun tanaman keladi lebih baik lagi dan lebih rimbun. Dan demikian informasinya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.